Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online minggu pagi ini. Saya berharap Anda semua diberkati Tuhan dan menjadi garam dan terang dalam kehidupan. Hari ini siapkan hati kita untuk beribadah. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, sukacita Tuhan atas kita selalu melimpah. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, anggur baru tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak
baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Dalam situasi keadaan pandemi virus corona saat ini, banyak sekali dampak yang kita rasakan, baik dari kesehatan, bahkan perekonomian. Kita tidak tahu sampai kapan masalah ini terjadi. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Roh Kudus akan menguatkan dan menghibur kita dalam situasi yang sulit seperti ini. Roh Kudus akan menguatkan dan memampukan kita semua. Haleluya. Ibrani 13:5 katakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau, dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Roh-Mu bekerja bagi kami di sini. Lawat kami, kuatkan kami, agar kami mampu hadapi masalah hidup ini. Tak pernah berhenti, Roh Kudus kuatkan kami. Saat ini Roh-Mu bekerja bagi kami di sini. Lawat kami, kuatkan kami, agar kami mampu hadapi masalah hidup ini. Tak pernah berhenti, Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus kuatkanlah kami. Roh Kudus hiburkanlah kami. Roh Kudus tunjukkan jalan-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jawaban. Saat ini Roh-Mu bekerja bagi kami di sini. Lawat kami, kuatkan kami, agar kami mampu hadapi masalah hidup ini. Tak pernah berhenti, Roh Kudus kuatkan kami.
Roh Kudus kuatkanlah kami Tuhan. Roh Kudus kuatkanlah kami. Roh Kudus hiburkanlah kami. Roh Kudus tunjukkan jalan-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jawaban. Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus kuatkanlah kami. Roh Kudus hiburkanlah kami. Roh Kudus tunjukkan jalan-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jawaban, jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jawaban, jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jawaban. Ku
kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tema hari ini adalah mengapa Anda takut? Saya akan bacakan buat saudara semua firman Tuhan hari ini. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, atau janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kekhawatiran dan ketakutan adalah hal yang sama. Dalam kehidupan manusia, rasa takut dialami dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, hingga usia lanjut. Rasa takut adalah emosi yang manusiawi dan bukan sebuah kelemahan. Rasa takut dihasilkan oleh bagian kecil otak bernama amigdala sebagai respon primitif terhadap ancaman. Dengan memiliki rasa takut, kita otomatis akan berusaha mencari cara untuk mempertahankan diri dan bertahan hidup. Selama hampir ribuan tahun, kebudayaan manusia dapat berkembang karena melawan rasa takut di dalam kehidupannya. Saudara, ketakutan bisa mengakibatkan seseorang menjadi stres. Menurut psikologi, stres dapat dibagi dua, yaitu stres positif dan stres negatif. Stres positif yang disebut eustress dikarenakan respon manusia melawan ketakutan itu atau fight response dan menghasilkan motivasi dan inovasi sehingga hal ini mengakibatkan manusia berkembang dan bertahan. Anda bisa melihat kalau rumah ada pagar,
ada tralis pintu, ada tembok yang tinggi, itu adalah respon melawan ketakutan. Kemudian stres negatif menghasilkan depresi karena respon manusia melarikan diri, flight response. Akibatnya timbul tindakan-tindakan yang melarikan diri untuk melindungi tubuh kita. Tetapi harus diingat, jika seseorang terus-menerus melarikan diri, akhirnya ketakutan tersebut menjadi ancaman ekstrim yang mengakibatkan seorang menjadi paranoid. Efek paling parah paranoid adalah histeria. Paranoid bisa membuat karakter negatif lainnya timbul dalam kehidupan manusia. Pada saat paranoid, manusia tidak bisa berpikir waras dan responnya adalah agresi atau mempertahankan diri supaya manusia tidak mati. Akibat nyata saat ini tindakan manusia menjadi berebut membeli sembako, berebut mencari masker, dan lain-lain. Bahkan ekstrimnya bisa sampai membunuh jika terlalu berlarut-larut. Saudara, di dalam Matius 6 ayat 25, kekhawatiran yang Tuhan Yesus maksudkan adalah ketakutan yang menyebabkan stres yang negatif. Semuanya ketakutan ini ada dalam alam pikiran manusia. Amsal 4 ayat 23, Raja Salomo menasihatkan untuk jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata hati bicara pola pikir di mana ada ketakutan di dalamnya. Ketakutan atau paranoid akhirnya akan membuat kematian rohani dan jasmani. Kematian rohani berupa tidak adanya pertumbuhan rohani di dalam kehidupan manusia. Kematian jasmani disebabkan karena ketakutan menurunkan imunitas di dalam tubuh yang akhirnya menyebabkan banyak penyakit. Di dalam survei di Amerika mengatakan 82% kekhawatiran manusia tidak terjadi dan yang terjadi hanya 18% saja. Pertanyaannya, mengapa ketakutan bisa menjadi sebuah dosa? Ketakutan adalah pengetahuan di alam pikiran manusia tentang apa yang terjadi di masa depan yang disimpulkan menjadi sebuah kebenaran. Jika kita memutlakkan pikiran tersebut, maka pikiran itu menjadi berhala. Jadi sekarang secara tidak langsung pikirannya menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Peran Tuhan diambil alih lewat pikiran manusia. Ingat, Tuhanlah yang mengatur jalan hidup manusia. Tuhanlah yang dapat mengubah dan menetapkan masa depan, bukan pola pikir ketakutanmu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengatasi ketakutan ini? Saudara, ada 3 hal yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saudara harus menemukan sumber rasa takutmu. Saya ulangi lagi, temukan sumber rasa takutmu. Di dalam firman Tuhan, dalam pandangan Tuhan, sumber rasa takut manusia mengenai kebutuhan hidup, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Mungkin hari ini saudara mengalami sumber rasa takut berhubungan dengan COVID-19 yang mengakibatkan kematian, mungkin juga ekonomi yang bangkrut, dan lain sebagainya. Nah, saudara, temukan sumber masalah ketakutanmu itu. Yang kedua, ubah cara pandang atau perspektif terhadap hal yang paling ditakutkan. Tuhan memerintahkan manusia untuk memperhatikan atau memandang burung-burung di langit dan bunga bakung di ladang. Bahwasanya burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi dapat hidup karena Bapa di sorga memberi makan. Tuhan memakai kata
Perhatikanlah dalam Lukas 12 ayat 24 dan 27. Menunjukkan bahwa manusia harus fokus bukan kepada burung atau tanamannya, tetapi kepada Bapa di sorga yang menyediakan semuanya itu. Ini untuk mengubah cara pandang manusia yang dipenuhi rasa takut. Ingat saudara, mengubah cara pandang manusia akan rasa takut. Tuhan mengingatkan pula, kekhawatiran atau ketakutan tidak dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup. Artinya tidak ada gunanya. Jika Tuhan memperhatikan burung dan tanaman, apalagi manusia, yaitu saudara dan saya, sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa. Tuhan pasti akan turun tangan menolongnya. Amin, saudara. Ketiga, alami firman Tuhan secara pribadi. Kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berarti menjalankan disiplin rohani dahulu yang diajarkan Yesus, misalnya tentang berdoa, berpuasa, memberi, merenungkan firman untuk mengenalnya, dan lain-lain. Artinya, kita harus melakukan dan mengalami firman secara pribadi. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya diberikan, saudara, tetapi ada kata ditambahkan yang berarti dilimpahkan atau melimpah. Saudara, saya ada kesaksian, yaitu ada seorang kaya mempunyai seekor anjing besar sejenis husky. Semua orang di luar anggota keluarga takut kepada anjing ini karena galak dan tenaganya kuat dan juga besar. Tetapi anehnya anjing ini takut memasuki sebuah ruangan di dalam rumah itu. Padahal anjing itu berkeliaran bebas di dalam rumah. Pemilik anjing ini heran tentang hal itu. Suatu ketika pembantu rumah tangganya bercerita tentang anjing itu yang pernah masuk ke ruangan itu. Ruangan itu gelap waktu itu. Ketika beberapa lama anjing itu menjerit kesakitan dan lari keluar dan bersembunyi di balik lemari. Ternyata anjing itu mengalami pengalaman negatif pada waktu memasuki ruangan sehingga dia menjadi trauma memasuki ruangan itu. Ternyata dia kesetrum listrik. Tahu akan hal itu, pemilik anjing akhirnya dengan lembut mengajak anjing itu bersamanya ke ruangan itu. Pertama kali memang anjing itu takut dan melawan. Tetapi pemilik anjing itu dengan lembut menemani anjing itu masuk ruangan. Hari pertama, kedua, hingga hari ke-14, pemilik anjing itu dengan sabar membimbing anjing itu masuk ke ruangan itu. Akhirnya di hari ke-15, anjing itu tidak takut lagi memasuki ruangan itu. Saudara, apa yang terjadi dengan anjing itu? Ternyata pemilik anjing itu hendak mengubah cara pandang anjing tersebut. Dari trauma masuk ruangan. Tidak bisa berubah instan, tetapi pemilik anjing itu menemaninya dan mengelus-ngelus anjing itu dengan sabar ketika ia ketakutan. Pemilik anjing itu merubah cara pandang dan menyuruh anjing itu mengalaminya sendiri. Sehingga anjing itu sembuh dari ketakutannya. Demikian juga Anda. Jangan kalah dengan anjing. Jika hari ini Anda mengalami ketakutan, kekhawatiran, misalnya saudara takut akan COVID-19, saudara takut kena penyakit dan takut mati. Ada juga yang takut bangkrut karena usahanya sepi. Temukan sumber ketakutan itu di dalam diri Anda. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Datanglah kepada Tuhan dalam doamu. Mintalah apa yang kau inginkan.
tinggalkan pikiran-pikiran negatif, tapi ucapkanlah syukur. Minta Tuhan mengubah cara pandang saudara terhadap hal yang paling ditakutkan. Kemudian baca dan renungkan firman-Nya dengan konsisten. Terakhir, lakukan firman-Nya untuk menemukan perubahan cara pandangmu kepada Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan akan memampukanmu menghadapi ketakutanmu dan mengubahnya menjadi kebahagiaan dan keberanian bersama Yesus. Terakhir, jangan membawa kekhawatiran masa depanmu ke dalam hari ini. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Demikianlah apa yang Tuhan katakan kepada kita semua tentang ketakutan manusia. Ayat terakhir kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali akan firman-Mu supaya kami jangan takut lagi, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ampuni kesalahan kami hari ini Tuhan, karena kami banyak sekali mengalami ketakutan dari masa kecil, remaja, pemuda, bahkan dewasa dan lanjut usia. Kami akui hari ini Tuhan, kami takut akan masa depan kami takut akan masalah COVID, kami takut akan kebangkrutan, kami takut akan kami tidak bisa mengalami masa-masa indah lagi. Ampuni kami mengaku di hadapan-Mu. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, karena kami membutuhkan kekuatan dari-Mu Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara hari ini ada yang masih mengalami ketakutan, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan saudara di dada saudara. Saya akan berdoa buat saudara supaya Tuhan menolong. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, lepaskanlah dia dari ketakutan. Dan ajarkan anak-anak-Mu menemukan sumber rasa takut. Dan mengubah cara pandang lewat firman-Mu. Dan biarlah mereka mengalami firman Tuhan. Dan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Hamba berdoa, berikanlah keberanian menghadapi semua ini, sehingga waktu yang kami jalankan tidak menjadi sia-sia karena ketakutan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar semuanya ini Tuhan memberkati dan menopang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari saudara-saudara semua kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara siapkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Kristus. Biar hari ini Tuhan akan memberikan kekuatan dan keberanian dalam hidupmu. Dan tadakanlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati dan memberikan keberanian buat semua orang yang menonton khotbah online ini, sehingga mereka menjadi berani dan teguh imannya. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih saudara-saudara semua sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, kita akan berdoa syafaat dan dilakukan di rumah saudara masing-masing di antara kelompok. Pokok doa syafaat adalah buat bangsa dan negara dan juga pemimpin kita, Presiden Jokowi dan para menteri-menterinya. Mereka menangani masalah COVID dan masalah ekonomi yang akan dijauhkan Tuhan dari krisis ekonomi, biar diberikan hikmat mereka dalam memimpin. Juga masalah keamanan di dalam negara kita. Kita berdoa juga untuk dokter-dokter dan perawat yang menjadi garda depan di dalam menangani penyakit COVID-19. Doakan pasien COVID-19 biar mereka mengalami Kristus dan disembuhkan dan diselamatkan di dalam nama Yesus. Doakan juga untuk GJKI Sunter, baik majelis hamba Tuhan dan jemaat-jemaat, mungkin ada yang sakit, ada yang kekurangan, kita doakan. Doakan GJKI Agape dan juga GJKI Nasional, biar semuanya dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian saudara bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kemudian setelah berdoa, kita akan sharing kelompok. Sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Pemimpin keluarga yang memimpin sharing kelompok di antara anak-anaknya. Yang pertama, apa yang membuat engkau timbul rasa takut dalam hidupmu? Yang kedua, ada 3 hal untuk menyelesaikan rasa takut dalam hidupmu. Sebutkan. 3. Ceritakan dalam kelompokmu rasa takutmu dan saling mendoakan supaya ada pemulihan. Yakobus 5 ayat 16, jikalau engkau saling mengaku dan saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Praktekkan hal itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.